Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 di kompetensi kalian Teknik Komputer dan Jaringan. Pagi ini Pak Lis akan memberikan penjelasan atau pembahasan mengenai kisi-kisi ulangan yang telah kalian pelajari di minggu kemarin. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video ini selengkapnya. Oke, untuk pembahasan kali ini untuk persiapan ulangan harian materi turunan kelas 12, pertama di sini yang nomor 1A, fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 2. Oke, untuk mencari turunan dari fungsi ini amat sangat mudah sekali ya. Kalian tinggal mengalihkan aja pangkat dengan angka yang ada di depannya. Jadi 3 ini kita kalikan dengan 2, x pangkatnya kemudian berkurang 1. Ditambah ini sama 2 kita kalikan dengan 5x 2 kurangi 1. Kemudian turunan dari 7x, kalau ada x nya itu berarti turunannya langsung aja angka itu sendiri, berarti 7. Sedangkan turunan dari 2, turunan dari angka yang tidak ada variabelnya itu berarti 0, tidak perlu ditulis. Maka hasilnya ini 6x pangkat 2 ditambah 10x dikurangi 7. Ini selesai. Maka ini jawaban untuk nomor 1A. Kemudian untuk nomor 1 yang B, fx sama dengan akar 5x kuadrat dikurangi 8x. Oke. Untuk soal yang berbentuk akar seperti ini, maka sebelum kalian mencari turunannya, terlebih dahulu kalian harus mengubahnya menjadi pangkat. Oke, akar itu adalah pangkatnya setengah. Jadi 5x kuadrat dikurangi 8x, pangkatnya adalah setengah. Kemudian kalau udah seperti ini, kita gunakan cara aturan rantai untuk mengerjakan soal turunan bentuk seperti ini. Maka caranya adalah setengah ini kita turunkan ke depan, jadi setengah kali. Kemudian ditulis kembali soal yang ada di dalam kurung, 5x kuadrat dikurangi 8x. Kemudian pangkatnya berkurang 1, jadi setengah dikurangi 1. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung. Turunan dari 5x kuadrat itu kan 2 kali 5, jadi 10x. Kemudian dikurangi 8x, itu turunannya adalah min 8. Oke, langkah selanjutnya itu adalah kita sederhanakan. Setengah nanti tidak boleh kita kalikan dengan 5x kuadrat, tetapi setengah ini boleh kita kalikan dengan bagian yang paling belakang. Kenapa? Karena di sini yang depan itu ada pangkatnya. Jadi tidak boleh kita kalikan dengan setengah. Maka di sini saya tulis setengah, ini 10x kurangi 8. Di sini 5x kuadrat min 8x pangkatnya min setengah. Setengah dikurangi 1. Kemudian setengah ini kita kalikan pelangi dengan yang ada di dalam kurung yang ini. Jadi setengah kali 10x itu berarti 5x. Setengah kali min 8 itu min 4. Min 4 saja ya. Kemudian saya kurung. Setelah itu bentuk ini 5x kuadrat min 8x pangkat min setengah. Pangkat negatif itu kan artinya dia terletak di bawah kalau kita ubah menjadi pangkat positif. Maka bentuknya jadi 5x kuadrat min 8x pangkat positif setengah. Nah, kemudian pangkat setengah itu artinya kan akar. Maka kita juga bisa mengubahnya menjadi 5x min 4 per akar 5x kuadrat dikurangi 8x. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah hasil yang paling sederhana. Oke, untuk nomor 1. Kemudian untuk yang selanjutnya nomor 2, tentukan nilai dari f aksen 1 jika diketahui fx-nya adalah 5x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Oke, langkahnya kita turunkan dulu seperti yang nomor 1 tadi, seperti biasa. Berarti 5 kali 2 ini saya langsung ya, jadi 10x pangkatnya 1 tidak perlu ditulis. Kemudian min 3x itu kalau diturunkan adalah min 3. Setelah ini kita masukkan saja sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, tadi yang ditanyakan kan nilai f aksen min 1. Maka artinya nilai x nanti tinggal kita ganti dengan negatif 1. 10x berarti 10 kali min 1 dikurangi 3. Jadinya min 10 min 3 itu adalah min 13. Maka ini hasil dari pekerjaan nomor 2. Oke, saya lanjutkan kemudian untuk yang nomor 3.
Diketahui fx sama dengan 3x dikurangi 2 pangkatnya 5. Terus yang dicari adalah f aksen 2. Nah, sama seperti nomor 2 ini berarti langkah pertama harus kita turunkan dulu fungsi fx-nya. F aksen turunan dari ini karena pangkatnya 5, ini berarti pekerjaannya sama dengan nomor 1b, yaitu dengan menggunakan aturan rantai. Oke, caranya berarti 5 pangkatnya turun dulu. Kemudian di dalam kurung kita tulis 3x min 2, pangkatnya berkurang 1, kemudian dikalikan dengan turunan dari 3x min 2, itu adalah 3. Nah, langkah selanjutnya 5 ini jangan kalikan dengan yang di dalam kurung, tetapi kalikan dengan yang paling belakang. Jadi 5 kali 3, 15, tulis kembali, 3x kurangi 2, pangkatnya adalah 4. Nah, baru setelah kalian turunkan, cari yang dimaksud, yaitu f aksen 2. Berarti nilai x nya tinggal kita ganti 2. 15 kali 3 kali 2 dikurangi 2 pangkat 4. 15, 6 kurangi 2 pangkat 4. Jadinya 15 kali 4 pangkat 4. 15 kali 4 pangkat 4 berarti 256 ya, 256. Kemudian tinggal kita kalikan 15 kali 256. Saya kalikan di sini ya. 256 kali 15 30 3840. Nah, seperti ini ya. Berarti hasilnya adalah 3840. Oke, ini untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor selanjutnya, kemudian untuk soal nomor 4, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 9x kurangi 5. Nah, untuk soal nomor 4 ini yang dicari adalah titik stasionernya. Untuk titik stasioner berarti langkah pertama kita cari dulu turunannya, f aksen x. Berarti 3x kuadrat tambah 2 kali 6, 12x ditambah 9 ya. Langkah selanjutnya kalau ini bisa disederhanakan, berarti kita sederhanakan. Karena ini bisa, kita bagi 3, kita bagi 3 ya. X kuadrat tambah 4x tambah 3. Kemudian untuk syarat stasioner itu kan dipenuhi ketika f aksen x-nya adalah sama dengan 0. Nah, berarti ya bentuk turunannya x kuadrat tambah 4x tambah 3 ini kita sama dengankan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. X, lah 3 itu kan perkalian antara 1 dengan 3. Kemudian tandanya plus semua. Nah, maka X plus 1 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. Maka X nya adalah min 1, atau X nya sama dengan negatif 3. Nah, kemudian setelah itu, karena ini titik stasioner, berarti langkah selanjutnya adalah kita masukkan nilai X ini, yaitu ketika X sama dengan min 1, ke dalam soal. X pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 9x dikurangi 5. Oke, hasilnya min 1 pangkat 3 tambah 6 kali min 1 pangkat 2 tambah 9 kali min 1 kurangi 5. Min 1 ditambah 6 dikurangi 9 kurangi 5. Ini berarti min 9 ya. Oke, kemudian untuk X sama dengan yang kedua, yaitu min 3. Berarti min 3 pangkat 3 ditambah 6 kali min 3 pangkat 2 ditambah 9 kali min 3 dikurangi 5. Sama dengan ini min 27 ditambah 54 dikurangi 27 kurangi 5. Maka hasilnya adalah negatif 5. Nah, setelah ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa titik stasionernya itu adalah min 1 tadi pasangannya min 9. Dan yang kedua min 3 itu pasangannya adalah negatif 5. Oke, jadi seperti ini ya. Titik stasionernya min 1, min 9 dan min 3, min 5. Oke, kemudian untuk soal nomor 5 pertanyaannya adalah tentukan nilai maksimum dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min 12x kuadrat tambah 25. Langkahnya sama seperti nomor 4 ya. Kita cari dulu turunannya.
F aksen X berarti 3 kali 2 6X kurangi 1 jadi pangkat 2 dikurangi 2 kali 12 24X. Nah, kemudian langkahnya sama, setelah kita turunkan itu syarat stasioner adalah F aksen X nya harus sama dengan 0. Jadi 6X kuadrat min 24X sama dengan 0. Nah, cara pemfaktoran kalau bentuk ini itu X nya kan ada pangkat 2 dan pangkat 1, maka dikeluarkan 1, tinggal 6X min 24 sama dengan 0. Kita cek kembali ya, X kali 6X jadi 6X kuadrat, X kali min 24 jadinya min 24X. Oke, kemudian X sama dengan 0, ini X sama dengan 0, atau ini 6X min 24 sama dengan 0, 6X sama dengan 24 nya pindah jadi positif, maka X nya 24 dibagi 6 itu 4. Nah, setelah itu sama kita masukkan nilainya, yaitu X sama dengan 0. Kita masukkan ke soal. Fx nya tadi 2X pangkat 3 kurangi 12X kuadrat ditambah 25. Kemudian 2 kali 0, 12 kali 0 tambah 25. Oke, berarti hasilnya adalah 25. Kemudian yang kedua, ketika X nya sama dengan 4. Jadi 2 kali 4 pangkat 3, 12 kali 4 pangkat 2 ditambah 25. Jadinya 2 kali 4 kali 4 kali 4, 64. 12 kali 16 ditambah 25. 128 dikurangi 16 kali 12 ya, saya hitung dulu. 192 ditambah 25. Oke, hasilnya berarti ini dikurangi ini 153 39 ya, min 39 ya. Oke, dari sini berarti ketahuan bahwa yang dicari kan nilai maksimum. Oke, nilai maksimum itu berarti yang paling besar. Tadi di sini ada nilai 25 sama min 39. Yang besar berarti kan nilai ini 25. Oke, berarti selesai. Ini soal nomor 5. Kemudian untuk soal yang nomor 6 lanjutannya. Oke, di sini Pak Alis punya soal tentukan interval fungsi naik ya, nomor 6 ya. Dari fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 5. Oke. Langkah pertama diturunkan f aksen x. 3 kali sepertiga kan 1, berarti nggak usah ditulis, pangkatnya berkurang 1, X kuadrat dikurangi 2 kali 3, 6X ditambah 8. Kemudian kita faktorkan XX 8 itu kan 2 kali 4, 2 kali 4 tandanya min semua, karena min 2 kali min 4 itu positif 8, min 2 tambah min 4 itu adalah min 6. Berarti X min 2 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Jadi X nya itu 2 atau X nya sama dengan 4. Setelah itu kita gambar. Di sini ada 2 sama 4, yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Oke, karena di sini nilai A nya adalah positif, maka kita mulai dari positif, negatif, positif. Tadi pertanyaannya adalah naik ya, fungsi naik. Fungsi naik itu berarti kita mengambilnya adalah yang positif. Berarti yang di sebelah sini sama sini. Oke, setelah itu berarti kesimpulannya intervalnya adalah X kurang dari 2 atau X lebih dari 4. Oke, selesai. Itu ya nomor 6. Kemudian yang nomor 7, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal sekian. Nah, persamaannya langsung HT sama dengan 100 ditambah 40T dikurangi 4T kuadrat. Makanya sama diturunkan. Berarti H aksen T itu berarti turunan 100 kan 0, turunan 40T itu 40 dikurangi 2 kali 4 jadinya 8T. Setelah itu disama dengan 0. 40 kita geser ke kanan jadi min ya, min 40. Maka T nya min dibagi min jadi positif 5. Setelah itu T nya ketemu, masukkan kembali ke soal. HT 100 ditambah 40 T, lah T nya diganti 5 dikurangi 4 kali T kuadrat, berarti 5 kuadrat. 100 tambah 200 dikurangi 4 kali 25, 100. Maka hasilnya adalah 200 meter.
Oke, seperti itu ya. Berarti untuk yang nomor 7 hasilnya adalah 200. Kemudian yang soal terakhir, kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8 pertanyaannya, proyek pembangunan suatu gedung dapat diselesaikan X hari dengan menghabiskan biaya proyek per hari itu sebesar 3X dikurangi 60 ditambah 4000 per X. Ini X hari. Berarti untuk mencari persamaannya, misalnya H, ini kita kalikan antara X dengan persamaan biaya tadi. Di X kali 3X dikurangi 60 ditambah 4000 per X. Nah, hasil perkaliannya X kali 3X, 3X kuadrat, kemudian X kali min 60X, kemudian X kali 4000 per X, jadinya ditambah 4000. Oke, setelah itu kita cari turunan H aksen X. Turunan dari 3X kuadrat itu berarti 6X dikurangi 60. Syarat stasioner berarti H aksennya adalah sama dengan 0. Tulis saja 6X min 60 sama dengan 0. Jadi 6X sama dengan pindah jadi positif 60. Maka X-nya 60 dibagi 6 itu 10. Karena di sini yang ditanyakan biayanya, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam soal. X-nya tadi yang ini ya yang dimasukkan ya. 3X kuadrat min 60X ditambah 4000. Nah, X-nya diganti 10. 3 kali 10 kuadrat dikurangi 60 kali 10 ditambah 4000. 3 kali ini 10 kuadrat kan 100 ya. Berarti 300 dikurangi 600 ditambah 4000. Ini kurang ini min 300 berarti 3700. Ini dalam juta rupiah. Nah, berarti kalau dalam juta rupiah ya kita tinggal dikasih 06 ya. Berarti biaya adalah 3700 dalam juta ya. Berarti tambahin 0. Berarti 3.700.000.000 rupiah. Oke, mungkin seperti itu yang dapat Pak Lis sampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga nanti dalam ulangan kalian dapat mengerjakan soal-soalnya dengan baik sehingga menghasilkan nilai yang baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.